Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyiksaan orang kafir terhadap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di antara sahabatnya, yakni bernama Abu Fukaiha, bahwa kisah Abu Fukaiha mirip dengan Bilal bin Rabah. Beliau juga disiksa di padang pasir yang sangat panas. Sedangkan yang mensiksanya adalah Sofwan bin Umayyah. Dan nama asli Abu Fukaiha adalah Aflah. Beliau seorang budak milik Sofyan bin Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, bahwa memeluk Islam bersama Bilal ketika Sofwan mendengar budaknya memeluk agama Islam. Ia bukan kepalang beringasnya. Abu Fukaiha segera diikat kakinya, diseret-seret, lalu dibaringkan terlentang di tengah Sahara, di mana Sahara itu yang pasirnya sedang membara dibakar terik matahari. Pada saat itu, seekor serangga mendekat. Ketika Sofwan melihatnya, ia bertanya mengejek Fukaiha, "Itu Tuhanmu bukan?" Fukaiha menjawab sambil menahan sakit, "Tuhanku Tuhanmu dan Tuhan serangga itu." Karena jawaban yang seberani itu, Fukaiha lalu dicekik lehernya. Saudara Sofwan yang bernama Ubay bin Khalaf berkata, "Siksa terus hingga Muhammad datang melepaskan dia dengan sihirnya." Dan Fukaiha akhirnya pingsan. Akan tetapi dua orang musyrik kakak beradik itu menduganya sudah mati. Dan beberapa saat kemudian Abu Bakar As-Siddiq lewat di tempat itu dan melihat Fukaiha masih hidup. Olehnya Fukaiha turut hijrah. Tak lama kemudian beliau wafat sebelum terjadinya perang Badar. Dan kemudian ada sahabat yang bernama Labibah. Beliau adalah seorang wanita hamba sahaya Bani Habib Adi bin Ka'ab. Wanita tersebut memeluk agama Islam sebelum keislaman Umar bin Khattab. Bahkan Umar sendiri pernah menyiksanya. Akan tetapi kemudian Labibah ditinggalkannya sambil berkata, "Engkau kutinggalkan karena aku sudah muak melihat mukamu." Dan kemudian Labibah menjawab, "Kalau engkau tidak memeluk Islam, Allah akan menimpakan bencana atas dirimu." Wanita hamba saya itu akhirnya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Muhammad yang kemudian dimerdekakan. Dan selanjutnya, sahabat Rasulullah yang disiksa oleh orang kafir, yakni Zinirah. Beliau seorang wanita hamba sahaya dari Bani Adi. Dan Umar bin Khattab juga pernah menyiksanya. Bahkan Abu Jahal menganiaya serta menyiksanya hingga matanya buta. Dan setelah wanita itu kehilangan penglihatannya, Abu Jahal berkata kepadanya, "Al-Lata dan Al-Uzza yang membuatmu buta." Yang kemudian Zinirah menjawab, "Apakah Al-Lata dan Al-Uzza dapat mengetahui orang yang menyembahnya?"
Aku buta karena kehendak Allah, Tuhanku, dan Dia berkuasa mengembalikan penglihatanku. Apa yang dikatakannya itu keesokan harinya menjadi kenyataan. Beliau bisa melihat seperti semula, sehingga kaum musyrikin mengatakan, itu karena sihir Muhammad. Kemudian wanita hamba saya itu pun akhirnya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Dan sahabat yang lainnya yang bernama An-Nahdiyah, beliau juga seorang wanita hamba sahaya dari Bani Had atau Bani Nad. Akan tetapi kemudian berpindah tangan menjadi milik seorang wanita dari Bani Ad-Dar. Setelah wanita yang memilikinya itu mengetahui Nahdiyah memeluk agama Islam, ia menganiaya dan menyiksa serta berkata, demi Allah, engkau tidak akan kulepaskan dari siksaan sebelum ada teman Muhammad yang mau membelimu. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar Nahdiyah segera dibeli, kemudian dimerdekakan. Dan kemudian ada sahabat Nabi yang disiksa oleh orang kafir yang bernama Amir bin Fuhairah. Beliau adalah budak milik Tufail bin Abdullah Al-Lazi. Tufail adalah seorang seibu dengan Aisyah Ummul Mukminin, yakni sama-sama dilahirkan oleh seorang ibu bernama Ummu Ruman. Amir bin Fuhairah termasuk orang yang dini memeluk agama Islam, yaitu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah rahasia di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Beliau juga termasuk para pemeluk agama Islam yang mengalami penganiayaan dan penyiksaan yang sangat berat dari kaum musyrikin. Akan tetapi, beliau tetap teguh pada keimanan dan keislamannya. Kemudian beliau dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia dimerdekakan. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah bersembunyi di gua untuk menghindari pengejaran kaum musyrikin atau kaum Quraisy. Dan Amr bin Fuhairah pura-pura menggembala, yakni menggembala kambing mondar-mandir di dekat gua untuk menghilangkan jejak Asma dan Abdullah, yakni dua orang anak Abu Bakar, yang mengantarkan makanan dan minuman serta menyampaikan berita-berita tentang gerak-gerik kaum musyrikin atau kaum Quraisy. Beliau kemudian turut hijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq turut serta dalam perang Badar dan perang Uhud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan gugur dalam perang Badar dan Maunah sebagai pahlawan syahid dalam usia 40 tahun. Ketika tubuhnya terhujam tombak musuh, ia berucap, demi Allah, penguasa Ka'bah, aku beruntung. Demikianlah kisah penyiksaan orang kafir terhadap sahabat Rasulullah.